Salam, Aven Januar. Jadi gini, ini terkait dengan proses jual beli pemain Persebaya. Memang Paul Munster tidak bisa diberikan opsi yang lebih dari manajemen tentang berapa nominal yang layak untuk proses pembelian pemain. Karena sekali lagi ini yang harus diperbaiki. Pertama adalah Persebaya terkait manajemen adalah visi. Artinya visi ini mengembalikan Persebaya pada jalur sebagai tim besar, artinya bahwa di situ pemain yang dibeli adalah pemain berkualitas, lalu setelah itu pemain yang memang sesuai dengan kebutuhan tim, atau visinya tetap dikembalikan pada Persebaya ini membina pemain muda, lalu setelah itu dalam tanda kutip dijual dengan harga yang cukup mahal. Ini yang harus teman-teman termasuk saya maupun bonek mania menanyakan itu pada pihak manajemen. Sebenarnya dalam keseriusan membeli ini terkait apa dulu? Jadi kalau visi bermain dan kebutuhan tim, saya kira Paul Munster lebih bisa memilih pemain-pemain terbaiknya. Tapi sekali lagi kalau misalnya harga itu terlalu mahal juga akan ternyata bertentangan dengan visi manajemen Persebaya. Maka itu yang harus dipertanyakan adalah itu. Kalau misalnya Hugo Gomez misalnya atau Jaja yang harga nominalnya adalah 4 ke atas ya. Apakah ini masuk dalam kerangka dana yang dimiliki oleh manajemen ataukah itu tidak mencukupi, maka ya tentu tidak akan terbeli. Sama dengan kembalinya Rizky Ridho misalnya. Rizky Ridho terakhir di transfer market sudah angkanya mendekati hampir 6 ya, 5,8 sekian lah. Nah ini juga apakah ini juga masuk ke dalam dana manajemen Persebaya atau tidak? Ini yang perlu menjadi pertanyaan. Kalau misalnya sekali lagi tentang visi bermain dan kebutuhan tim, saya kira Paul Munster banyak akan memberikan saran-saran pemain yang lebih berkualitas tentunya. Nah ini yang sekali lagi misalnya mempertahankan pemain juga hal yang sama, pada visi yang sama. Misalnya Dusan Stefanovic yang dibeli dalam 3 sekian, hari musim ini sudah naik menjadi 4 sekian misalnya. Ini apakah dipertahankan atau tidak juga jadi pertanyaan. Padahal saya kira Dusan termasuk salah satu pemain asing yang sesuai dengan kebutuhan tim, termasuk hanya saja memang dia harus proses komunikasi dengan pemain bertahan yang lain harus lebih baik, itu aja. Lalu setelah itu ada Jan Victor misalnya yang dibeli dengan harga 2,3 sekian, ini sekarang sudah mendekati hampir 3, bahkan sudah 3 lebih ya, 3,1 kalau nggak salah. Makanya ini yang apakah dipertahankan atau tidak. Lalu setelah itu Hernando yang sudah 5 musim, memperpanjang 5 musim tidak ada masalah. Tapi yang Andika misalnya, yang musim depan ini juga akan habis, apakah dipertahankan atau tidak? Karena yang jelas Andika sudah sesuai kebutuhan tim dan bermain sebagai pelapis. Hernando sudah cukup luar biasa. Demikian dari saya. Sekali lagi kembalikan ke manajemen, seperti apa ke musim depan ini? Apakah tetap dengan skema membeli pemain muda lalu setelah itu dijual mahal, ataukah mengembalikan ikon Persebaya sebagai tim besar? Demikian dari saya. Salam, Aven Januar.